Selamat datang di podcast Forum Gere Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama aku Maharani yang akan menemani kamu dalam 30 menit ke depan. Hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh dua teman-teman dari Forum Gere Indonesia. Karena itu boleh nih teman-teman perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, siapa dulu ya? Boleh Mas Idam dulu. Halo, perkenalkan nama aku Idam. Kesibukan sekarang udah lulus kuliah sih. Terus sekarang aku freelance desain dan event-event aja sih. Halo semuanya yang ada di studio pun. Perkenalkan aku Ica. Aku aslinya dari Gambling, Sleman. Tapi selama berkegiatan aku lebih sering di Kota Jogja karena aku dulu mewakili Liman 1 Yogyakarta. Kesibukan saat ini ngapain ya? Lebih ke freelance juga sih, tapi bedanya kalau Mas Idam tadi desain, aku freelance perangkai bunga. Wow, berarti florist gitu ya. Iya, Bunda. betul. Aku mau nanya nih, untuk desain nih, Mas Idam itu berarti kalau untuk desain itu emang hobi mendesain atau gimana? Kok bisa larinya ke desain gitu? Oke, mungkin aku cerita latar belakangku ya. Latar belakang kan dulu ayahku kan, aku bisa nyebutnya sebagai seniman ya. Soalnya apapun yang berkaitan dengan seni diajarkan ke aku dari kecil itu. Nah terus aku dari kecil emang suka gambar, suka mewarnai, ikut lomba-lomba kayak gitulah. Terus SMP tapi aku malah ke ini olahraga dulu. SMP sama Berarti SMA. SMA khusus olahraga Iya, gitu? sepak bola. Oh sepak bola, berarti lebih ke arah sepak Lebih bola ke ya? SMP sama SMA. Oh SMP juga ada ya? SMP ada untuk kelas olahraga. Terus aku kan itu 2017 aku lulus SMA. Sorry. Iya Tua banget aku. Kita seru-seruan Terus aja. 2017 kan aku baru lulus SMA. Terus sama orang tuaku, aku kebetulan dapat kebebasan dari orang tuaku. Alhamdulillah itu sih. Kamu mau kuliah apapun yang penting kamu tanggung jawab. Benar. Nah, terus aku kan awalnya aku mau melanjutkan ke olahraga itu tadi dikarenakan aku mendaftar kampus ke olahraga itu nggak keterima. Terus kayaknya aku apa ya sih yang harus aku lakukan, tapi aku senang. Terus aku mikir lagi, oh ternyata aku kan dulu suka gambar, suka kayak gitu ya. Terus aku masuklah ke pendidikan seni rupa. Berarti kuliahnya itu di pendidikan Iya, seni rupa. pendidikan seni rupa itu kan linear dengan seni-senian ya. Iya ya, sejalur kok. Ya, terus alhamdulillah sampai sekarang masih melakukan itu. Berarti menjadi hobi juga ya berarti. Menjadi hobi yang dibayar. Freelance ya teman-teman. Oke, banget itu. Keren Menjadi juga, hobi keren yang juga. dibayar. Ya. Kalau dari baca, berarti panggilannya baca ya? Iya, panggil aja Ca atau Ica, bebas feel free aja. Kalau aku sendiri sebenarnya kuliahku nggak sama kayak Mas Idam ya. Kalau Mas Idam kan ya udah runtut nih dari kecil suka Bener. seni, terus habis itu walaupun sempat molak-malik di keolahragaan gitu ya. Tapi kalau aku nggak berkaitan sama sekali. Aku menjadi perangkai bunga itu karena suatu kebetulan di tahun 2025 kemarin aku itu apply kerja sebagai admin sebenarnya, admin di retail toko bunga. Tapi ternyata dipanggilnya tuh sebagai florist gitu. Jadi bukan di awal tuh aku memang daftarnya sebagai admin nih, kayak customer service-nya mereka gitu. Cuman ketika tes interview ownernya tuh merasa kayak kayaknya anak punya bakat deh di situ, coba kita taruhin aja di situ mau apa enggak gitu. Terus akhirnya aku mengambil job itu dan alhamdulillah udah berjalan 1 tahun kemarin. Oh udah lumayan lama ya? Udah Suka dulu. setahun deh. 1 tahun. Udah 1 tahun dan fun fact-nya adalah aku tuh juga nggak selinier sama jurusan kuliahku. Oh, jadi kalau boleh tahu nih jurusan kuliah baca ini apa? Coba tebak. Coba Coba dengan deh. baca lagi Coba ini. ya. Aduh. Aku merasakan kalau arah-arah ke bagian IPA, Waduh. farmasi. IPA. Waduh, aku gimana ya? Bukan. Apa mas? Kamu mas bantu krunya mas? Ini Lanjut jurusan dong. banyak orang yang belum tahu jurusannya. Aku anak antropologi. Oh di. Enggak kamu Enggak. antropologi. Aduh jangan gitu Apa itu dong. antropologi? Kalau boleh tahu tentang apa sih mbak? Mbak belajar tentang apa sih mbak? Antropologi itu sebenarnya sangat relate-nya sama genre ya, karena kita belajar tentang
manusia, terus culture behind that gitu kan. Misalkan kenapa sih orang di daerah ini lebih suka makan nasi ketimbang makan makanan lain kayak gitu. Cuman menurut aku pribadi karir antropologi itu nggak cuma itu aja gitu, tapi dari situ aku juga belajar tentang seni-senian. Salah satunya adalah seni tentang merangkai bunga itu. Berarti masih ada lah ya, Agak walaupun ada. agak jauh gitu. Tapi sejauh ini nyaman gak sih Mbak kalau menjadi florist itu sendiri? Aku sih nyaman-nyaman aja, karena ya itu kita berkembang di genre ini ya, teman-teman genre ini kan Benar, sangat-sangat suportif yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman genre itu kan tipe orang-orang yang sangat-sangat suka mengeksplor hal-hal yang baru ya. Nah Benar dari sekali. situ aku dapat encourage untuk why not gitu, kamu di genre aja berani mengambil keputusan yang bahkan lebih daripada itu gitu, kenapa kamu nggak mencoba hal baru lagi gitu. Tadi udah membahas tentang genre. Aku tuh tahu nih, Mas dan Mbak ini merupakan salah satu pengurus dari Forum Genre Indonesia. Boleh nih Mas ceritakan juga gimana sih perjalanannya itu? Apakah Masnya emang dari awal mau mendaftar atau menjadi perwakilan gitu? Kok bisa sih sampai sekarang tuh kayak gimana gitu? Gimana mas? Oh aku. Mas Dian dulu. Oke, mungkin aku cerita lagi dari aku kan ikut PKR sejak 2018 di Wow, lama ya. kampungku Hmm. Parung Boto, Jogja itu. Hmm. Nah, jadi aku ikut PKR sejak 2018-2019 lah. Itu diajak salah satu kawanku itu PKR Handling itu. Nah, jadi kan dia ketuanya tuh. Nah, sebelum dia maju ke menjadi duta tuh kan PKR-nya kekosongan ketua. Dia mengajak aku, "Dan kamu kok gantiin aku jadi ketua di PKR." Ya udahlah minta. Baru tahu aku sih, baru tahu. Berarti dapat ini ya pengetahuan Insight baru. Baru tahu. Nah, terus aku jadi ketua PKR Handling itu tadi ya. Beda dengan yang lain ya, kalau baca kan dari duta dulu, duta kota Siapa ya. bilang? Masuk PKR kan terus ke duta kan. Aku masuk forum GP dari PKR ku itu, nah terus 2000 berapa sih? 2021 ya? 2020 2021 kan forum GDDI pembukaan ini apa? Pengurus baru. Nah terus, nah itu tadi ketuanya adalah temanku yang mengajak aku di PKR, itu Mas Ferian. Nah dia mengajak aku lagi kan aku tahu dia tahu aku bisa desain dan media lah. Nah, terus dia kayaknya di forum GDD itu butuh itu juga. Coba dan kamu daftar aja ini apa? Oprek forum GDDY. Nah itu aku agak mikir lagi, masa aku dari PKR tiba-tiba ke forum GDDY. Tapi kayaknya kalau nggak dicobai nggak punya cerita. Terus aku benar sekali. ya udahlah tak coba aja. Aku daftar ke forum GDDY. Alhamdulillah keterima bersama Mbak Cak juga, satu kepengurusan angkatan juga ya. Kesempatan ya. Ya. Wow. 2020-2021. Nah, terus kok bisa ke nasional? Terus setelah kita kepengurusan Mbak 2 periode, jadi kan habis Mas Ferian kan ganti Mbak Maul. Nah pas di Mbak Maul tuh sebenarnya kita udah mau ya udah gantian yang lain. Nah terus Mbak Maul nggak mau nih, nggak ada kalian, nggak mau nih ada kalian. Ya udahlah jadinya kita masuk ke relawan genre. Oke lah ya udah, setelah kepengurusan Mbak Maul selesai, kebetulan forum genre Indonesia bukaan. Nah, di Jogja sendiri kan sebelumnya kepengurusan forum genre Indonesia kan ada Mas Dia sama Mas Ferian. Nah, itu salah satu ya yang mengajak-ngajak iku sama Cai. Ayolah daftar, masa dari DE nggak ada lagi yang meneruskan. Gitu. Terus apa itu udah bukaan, tapi aku nggak langsung daftar. Aku kontakan sama Cai gimana? Kita Kontakan dulu ya, sama dari layarnya. Kita suruh daftar sama anak-anak DIY sampai hari terakhir ya. Iya, kita belum mulai. Berarti benar-benar di Hamin 1 penutupan. Iya, betul. sampai Hamin 1 lah itu. Keren. Yo kita dipaksa terus loh. Tapi ya wis lah, daripada dari DIY nggak ada yang melanjutkan lagi, ya wis kita daftar. Yang daftar aku, Cak. Sebenarnya Ada banyak, ada Mas Dodo. Dodo juga. Terus yang Mbak Teti yang Dari kota. itu. Terus sama lagi ya? Ada 6 orang kok. Ada 6 orang kayaknya. Nah terus itu ya udah seleksi. Kalau aku kan di media, jadi ngirim portofolio sama
ngirim portofolio, terus nanti kalau udah baru diwawancara sama koor yang udah di pengurus nasional. Nah terus itu Amin 1 banget aku daftar, baru submit ya. Iya, dadakan banget ya. Dadakan banget. Kalau panitia juga ngeliat, duh ini dadakan banget ya. Oh iya, apa ini daftar dadak. Iya lagi. Terus ya itu tadi aku daftarnya Amin 1 banget itu. Terus ya udah daftar aja, ternyata ya alhamdulillah terima. Alhamdulillah Terima. Kalau berdua lagi baca Tahun ini. Iya, nanti kita Selesai. Aku harap nanti di kepengurusan selanjutnya ada juga dari melanjutkan lah. Benar. Itu Soalnya sangat disayangkan kan sangat ketika disayangkan juga. tidak ada yang melanjutkan. Kalau dari baca juga berarti ceritanya sama nih kayak Mas Ide. Beda Maksudnya dong. gimana? lebih kayak gong di aku sih. Gong. Kayak gimana tuh? Aduh Mas Ide aja tuh ngerasa kegongannya nggak? Apalagi Gong baca ya. banget. Saya enggak, ini kita tarik ulur dulu nih waktu Dari aku SMA. Iya, aku belum kuliah tuh dari SMA. Dari SMA. Tahun 2017 dia udah Mari. jauh lulus SMA. Aku Mbak ya 2017. baru masuk. Baru masuk SMA. Iya, baru masuk SMA. SMA udah mencoba. Iya, aku tuh satu pick up sama Sufia sama Aisyah kalau tahu. Iya. Pick up Exalta di Man 1 ya. Satu. Waktu itu tuh sebenarnya kayak pick up di sana tuh ada dan tiada gitu loh. Kayak kita tuh kadang nggak dapat anggaran, terus nggak dapat job desk gitu lah. Kalau di sekolah kan kayak OSIS nih kebagian ngurusin ini gitu kan. Nah, di Exalta tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kayak menimbulkan kecemburuan sosial nih, kayak kok kita nggak dianggap ya kayak gitu kan. Akhirnya dari situ lah muncul kayak oke, aku mau coba deh membawa nama Exalta keluar. Dalam arti waktu itu kan 2019 tuh ada yang namanya pemilihan duta remaja gitu, itu tahun 2019 di kota Jogja. Kota Jogja. Itu aku mencoba mendaftar itu karena itu selalu temen yang menjog-jogi kita untuk masuk ke gini itu sama, karena aku juga di tahun itu Mas Ferian sebagai mentorku di PR. Jadi sebenarnya tuh kalian tuh masih ada di satu Iya. orang yang sama. Iya, betul, masih di satu. Tapi kebetulan kan Mas Ferian teman satu desaku. Kalau Mas Ferian dia aku sebagai mentorku Mentor. gitu. Jadi aku mendaftar, alhamdulillah lolos kan waktu itu dan menjadi duta remaja di kota. Tambah tuh dikompor-komporin. Mau coba daftar yang provinsi gitu kan. Ya udah, akhirnya di tahun yang sama di 2019 aku juga mendaftar di provinsi. Alhamdulillah juga mendapat selembang atribut waktu itu. Udah selesai di situ nih 2019 aku udah kayak aku akan kuliah, aku akan lepas identitasku sebagai anak PIK gitu kan. Mau kemana lagi nih kita? Mau kemana lagi? Kita kan masih mencari jajakan baru gitu kan. Ternyata di 2020-2021 itu Forum GRDI buka Pas kepengurusan. banget ya. Sebagai Emang Covid Covid tuh juga kayak itu. dunia. Iya, betul. Pas Covid juga kan kita nggak ada kegiatan Ya. apa-apa gitu kan. Akhirnya aku mencoba lah itu mendaftar, tapi waktu itu aku daftarnya tuh apa bilang humas kayaknya. Udas. Iya, humas. Alhamdulillahnya malah diberi sebagai bendahara. Bendahara. Berarti sangat dipercayakan ya. Sangat Langsung dipercaya. diberitahu. Iya, langsung Bendahara. banget tiba-tiba bendahara gitu dengan orang yang nggak punya latar belakang. Di forum tadi. Iya, Keuangan. keuangan dulu gitu. Awal kan. Tapi aman kan Mas? Aman. Alhamdulillahnya aman. Itu di 2021 tuh ke daftar sebagai pengurus Forum GRDI. Nah, di 2022 ini yang kita mulai kenal Forum Indonesia. Itu ada adu Jaknas Adu Jaknas di Jogja. Jogja. Oh pas lagi bertempatan di Jogja. Iya. Itu setelah adu Jaknas Covid kan nggak ada adu Jaknas. Iya. Terus 2022 kan Mulai lagi Jaknas. Nah, ternyata tuan rumahnya Jogja. Iya. Tuh, kita berdua lagi jadi Aku panitia. sama Cak jadi Dapat panitia ya. lokal. Terus sama di Iya. lokal tuh ada aku, Purwa, Dodo. Dodo, Erinda, Mbak Erinda. Erinda, Jadi perwakilan. dan perwakilan Jogja. Jadi kan kalau nasional kan seringnya kayak gitu ya. Misal kita ada adu Jaknas di provinsi itu, ya kita ngajak anak lokal untuk sebagai ikut sebagai panitia. Ya, mulai dari situ lah kita mulai terekspos nih dengan culture-culture di FGI itu kayak gimana, siapa kira-kira penerusnya lah ibarat kata kayak gitu. Nah, mulai dari situ kita mulai berjejaring tuh kayak ke Kak Arya yang ketua sekarang, terus ke duta-duta genre yang tahun itu kayak Kak Vera gitu kan. Gitu. Nah, mulai dari situ nih kita mulai follow-followan IG kan. Jadi kayak mulai tahu nih, oh di FGI lagi ada isu-isu ini gitu. Benar-benar. Itu akhirnya kita ya udah kayak cuman FGI baru buka lagi 2024 waktu itu 2024 akhir kita cuma kayak ya udahlah kalau memang ada yang dari Jogja yang
ikut, kita support, niat kita Ya, support. selesai gitu kan. Niat kita ya udah 2024 udah kita selesai gitu. Ternyata malah kita yang diajukan namanya. Nah yang aku bilang gongnya adalah itu ketika minggu-minggu pendaftaran itu tuh aku lagi di Jakarta, lagi ngefasil olah rasa. Pas banget lagi di Jakarta coba. Aku lagi ngefasil olah rasa di sana. Tiba-tiba dihubungi sama Mbak Maul, Cak, kamu daftar ya di Forum Genre Indonesia. Oh, bidang apa Mbak? Kan waktu itu kan boleh dikasih prerogatif bidang ya. Iya. Aku udah kayak, alah paling kerja sama atau pengembangan program gitu kan. Kamu di bidang SDM ya? Kaget ya, Loh. kaget ya dari humas, ya. Dari humas sebenarnya SDM kan. Nggak ada korelasinya sama sekali itu. Ya udah kayak wow, beda Iya, gitu. jauh banget terus kan kayak Mbak yakin ya aku di SDM nggak bisa kah diselipin namaku satu di kerja sama, kan kerjanya waktu itu Kak Teti yang daftar ya. Terus kita kayak boleh nggak Mbak tuker gitu kan, karena aku udah pernah ada di kerja sama sebelumnya di sponsorship, boleh nggak sih aku tuker gitu. Wah nggak bisa Cak, soalnya ini hak prerogatifnya cuma satu nama satu bidang. Terus aku udah kayak dengan kesotoyanku tuh kita daftar H-1, aku baru tahu kalau ada berkas yang harus dikumpulkan. Padahal kan emang aja nggak mau Sering daftar. terjadi ya, daftar. sering terjadi ya kalau dadakan Iya, gitu. kan nanti emang nggak mau daftar kan. Terus baru deh kita malam-malam tuh kayak ngecatin, Mm-mm. Mbak butuh surat rekomendasi, Mbak butuh Cak ini apa lagi? Gimana ya? Cak ini apa lagi? Mas ini isinya apa yang harus Isinya ditulis ya? apa lagi? Dadakan banget. Iya bener banget, karena waktu itu kan aku lupa isinya kalau nggak salah tentang perjalananku sebagai genre lah pokoknya di provinsi. Jejak langkahku bersama genre Indonesia. Itu kita kayak hamin 2 jam tuh masih ngerjain. Aku posisi di Jakarta, dia di Jogja. Mas Kulis akan di saya mas. Sepenting Sepenting salah, nulis jangan semuanya. salah. Kirim aja lah, kirim gitu kan. Udah tuh. Terus kita kirim, ternyata kita lolos di administrasi gitu kan. Interview pun dia interview di kafe waktu itu. Pas itu pas kan ya? Iya, kita baru kan Baru lah pacar sama Pak Kapur. habis rawat Pak Kapar di Langsung kafe. ya berarti. Padet ya berarti pada masa itu kegiatan masih Padet idam banget dan itu. cair. Itu mau apa sih? Itu mau Jak ya? mau jak Mau jak provinsi tahun 2024. Kita diajak rapat sama Pak Kapur. di Kok kafe. coba kalau rapat tuh enggak di apa? Di Jangan di kantor terus. ya. Ya udah di mana Pak? Di kafe ya. Nah, itu ternyata pas jadwal itu aku ada jadwal interview. Nah, makanya aku bilang sama yang interview aku agak telat ya Mas, soalnya ini baru rapat sama anak-anak DIY. Oh ya nggak apa-apa, jadi aku ditaruh yang terakhir. Berarti minta reschedule ya. Tuh, kalau aku tuh di rumah, cuman pada kala itu tuh aku udah kenal nih koordinator siapa. Jadi aku takutnya malah kayak wah gak bakal keterima nih. Iya. Karena udah kenal sama Udah kenal. orangnya kan, daripada ya udahlah kerjain aja dulu, kalau misalkan nggak lolos ya udah. Iya. Nah harusnya kalau waktu itu tuh interview tuh cuma di satu bidang aja. Cuman aku nggak ngerti kenapa ya, tapi aku dikasih di 2 bidang. Oh iya, aku juga. Kan daftarnya media sama Ekraf. Wah, berarti kamu ekonomi banget ya. Masuknya Enggak. direkomendasiin di Ekraf loh. Ekrafnya kan ke merchandise dan lain kan ini masih Berhubungan kirain ya, dengan kirain masih seni-senian. bisa ya. Soal seniman mbak. Iya betul. Nah kalau aku malah pilihan kedua aku di Kastrat. Jadi kayak agak berbeda jauh gitu Beda kan. ya, tadi humas, bendahara, PSDM, Kastrat. Gak nyambung sama sekali. Jadi kayak waktu itu aku ngerjain 2 task waktu itu. Aku ngerjain PPT buat SDM dan juga ngerjain kayak policy brief, bukan policy brief tapi kayak rekomendasi kebijakan gitu lah ini ya ke Kemendikbudristek waktu itu terkait isu pernikahan anak. Nah, ketika udah di interview segala macam aku udah kayak udahlah kalau emang gak lolos ya udah gitu. Karena aku ngerasa 2 bidang ini kok jauh banget ya antara Kastrat dan juga SDM itu gitu. Terus ya udah, habis itu kita melaksanakan jak ya waktu itu. Kita udah dapat bisikan-bisikan itu Ya, dari Mas Jak. Dias. Mas Dias kan kebetulan pas itu kan masih menjadi pengurus ya. Terus Ada bisikan-bisikan lah dari bisikan. beliau. Ya, Nah, saya Kan gimana nih? kayak anak FGI gitu Anak gitu. FGI, anak FGI, padahal kita belum tahu. Iya masih belum tahu. Dan ternyata beneran lolos. Itu gimana sih reaksi kalian gitu? Wow, kaget apalagi berdua loh. Kayak Aku nggak tahu ya kalau lolos ya. Nggak. Kan kasih tahu kamu ya. kalah. Sumpah, tidak. kan itu suruh apa? Iya, Lihat cek email. email, betul.
Nah kebetulan kan email kan yang lolos kan jadi satu ya itu nama-namanya. Ada yang ngirim aku, loh kok gue malah seperti aku lolos, padahal aku belum tahu. Saya emang langsung di email jadi bareng gitu kan, yang lolos siapa aja, terus kayak ada open invitation. We are thrilled to mengajak kami untuk bergabung di Forum Gere Indonesia. Itu cuman di situ kita masih belum tahu nih posisi kita apakah sebagai staff atau sebagai apa gitu kan. Cuman yaudah diterima aja gitu. Diterima aja. Nah tiba-tiba tuh first meeting, jedwer, sekbid. Sekretaris Sekretaris bidang. Aku udah kayak, waduh. Sekbid PSDM berarti. Betul. Aku udah kayak, wah ini kerjaannya si Koor nih kan aku udah kenal sama beliau kan kayak kerjanya Bang Farhan ini mah gue udah disuruh jadi sekbid gitu Langsung ya? Langsung dah. Berarti sangat dipercayakan loh Mas dan Mbak ini bisa sampai di titik itu. Ya, alhamdulillah. Nah aku juga mau nanya nih, apa sih tips untuk mendaftar Forum Gere Indonesia gitu? Kan biar tahu nih nanti teman-teman, apalagi yang dari Forum Gere Kabupaten Kota ataupun Forum Gere dari DIY mau melanjutkan gitu perjuangan Mas dan Mbak gitu. Apa sih ada tips gak ya gitu? Dan bagaimana sih lika-liku yang ada di sana? Lika-liku. Apa ya? Mungkin kalau aku ini aja sih. Kalau kalian baru di kabupaten atau provinsi, nikmati dulu di situ. Jadi kalau misalnya kamu masih di kabupaten, dinikmati dulu. Nanti kamu lanjut ke provinsi, daftar provinsi. Step by step. Jangan langsung kamu dari kabupaten daftar ke nasional kamu siapa. Kalang kabut juga ya? Ya. Kalau dari aku itu, soalnya berdinamika di nasional itu, ya itu tadi yo. Tahu sendiri ya Cak, kita ya kerjanya dar-der banget kan. Kalau di nasional kan mengurus semua 37 provinsi kayak gitu. Jadi ya dinikmati dulu aja kalian baru ada di kabupaten atau di provinsi. Itu nanti buat bekal kamu kalau ke nasional. Setidaknya udah paham dulu lah ya. Mungkin dari Mbak Eca, ada nggak sih tips buat teman-teman yang mau bergabung dengan Forum Gere Indonesia? Sebenarnya sama kayak Mas Idem sih, karena kalau di Ginro itu kita tipenya sama kayak berjejaring juga ya. Jadi kayak nikmati dulu nih kamu di kabupaten kayak gimana dinamikanya. Tentu kan di kabupaten, provinsi, maupun nasional kan dinamikanya beda banget. Nikmatin dulu di situ, sama tamat jejaring. Karena kayak itu kan kita mesti ada surat rekomendasi. Orang itu juga mesti bakal cross check. Oh ini anaknya si ini, bener nggak? Dia bener nggak ya? Udah ada surat rekomendasi pas ditanya nggak tahu. Gitu, ntar viral lagi, aduh jangan. Jadi jangan sampai kayak gitu, intinya kayak ya tetap berjejaring dengan kakak, mas, mbak yang ada di provinsi juga, yang ada di wilayah gitu kan. Terus juga tetap aktif dalam arti kayak kan kita juga sama-sama berdampaknya gitu ya. Sometimes bakal ditanya nih kegiatanmu di provinsi lo ngapain aja. Kalau kamu nggak punya cerita di provinsi, kamu ngapain? Iya. Apa ke nasional? Kayak kamu udah ngapain aja? Udah ngapain aja kamu di provinsi? Jejak langkahmu selama ini udah ngapain aja kayak gitu. Kalau untuk lika-likunya tadi gimana sih Mbak? Apalagi kalau di nasional itu kan aku udah kayak kegambar kedebak kayak gitu. Gimana sih? Jujur itu iya, kedebak iya banget. Apalagi kalau misalkan mau momen-momen kayak adu Japnas. Ada event-event besar. Terus kita jadi panitianya tuh udahlah sampai aku sampai bed rest 2 hari sebelum berangkat ke Kepri untuk mempersiapkan diri ya. Bukan lebih ke karena emang aku tuh karena aku anak acara, aku sama bidangku tuh nge-zoom tuh terus setiap malam. Panduan acara ini lah segala macam tuh harus dikelirin sebelum kita berangkat. Itu kita zoom tuh bisa sampai jam 1 malam. Terus belum lagi nanti tiba-tiba dari kantor minta, guys panduannya tolong dong disesuaikan lagi kayak gitu, atau mungkin guys tolong dong ini grup peserta belum, segala macamnya gitu lah. Dan itu banyak hal-hal yang berubah tuh nggak cuma H-1 lagi, Demen 1 jam sebelum naik panggung tuh semua bisa berubah. Kayak gitu, jadi kayak di situ kerasa banget tuh anak acara apalagi ya. Biasanya anak acara tuh paling gedebak-gedebaknya tuh pas hari H gitu. Iya betul banget, jadi kayak emang pressure-nya kalau di nasional tuh itu sih, gimana caranya kita bisa ngikutin fast track-nya mereka, fast pace-nya mereka untuk berubah-ubah gitu. Harus adaptif. Adaptif, iya.
Kalau dari Mas Idam sendiri lika-liku yang terasa gitu. Lika-liku terasa, apalagi anak media ya. Ya, Anak media banyak terus banget ini. di nasional, ya itu tadi kalau jadi anak media harus siaga sih. Bisa acaranya nanti siang, pagi ini suruh bikin poster apa itu Dadakan ya. bisa banget itu. Dadakan ya, anak media harus Harus stay. stay kayak gitu. Dan alhamdulillahnya kan satu bidang ada 5 ya Cak? Satu bidang ada 5. Alhamdulillah di bidang media itu saling melengkapi sih di genre Indonesia. Jadi misal kayak ada yang kerja, yang penting komunikasi. Misal komunikasi paling komunikasi, misal nggak bisa ngerjain komunikasi di grup, aku nggak bisa ngerjain baru ada kerjaan, minta tolong ada yang bisa backup nggak, kayak gitu sih. Komunikasi itu penting di berorganisasi. Nah, karena aku merasa nih ternyata udah nggak kerasa, udah 30 menit Oh, berlalu. Nggak kerasa ya Mas dan Cepet banget Iya, ini. cepet banget ya, padahal kayak baru mulai ya, udah kerasa gitu. Aku pengen deh untuk satu pesan ke remaja-remaja yang ada gitu, gimana sih dari Mas dan Mbak gitu, memotivasi teman-teman yang ada gitu. Bukan motivator aku bukan motivator. Gak apa-apa dong, biar kita dapat motivasi nih. Duh, aku pengen deh kayak Mas Idam. Duh, aku pengen deh kayak Baca. Duh. Awas Cak. Aduh, apa ya? Lebih ke mungkin karena kita masih remaja ya, sama-sama masih mencari mau melangkah kemana sih kita. Menurut aku pribadi ya ikuti aja apa yang kalian suka, apa yang menjadi passion kalian. Jangan sampai kalian itu mengikuti organisasi, mengikuti apapun itu karena FOMO. Karena Bener. oh aku ngeliat temanku ikut ini terus aku pengen ikutan, tapi itu bukan passion kalian. Jangan sampai kayak gitu, karena itu jujur tuh menghambat dinamika yang ada. Karena kalau misalkan kamu ngerasa nggak serak sama tempat itu, kamu pasti bakal males-malesan, kamu bakal menarik diri gitu kan. Jadi better memang ikuti apa yang kalian mau sebagai passion kalian. Kok dari Mas Betul. Idam gimana? Kalau dari aku mungkin kalau dari aku ini aja sih, apa masih berkaitan dengan genre. Kalau bisa kamu tuh jadi orang yang bermanfaat minimal untuk sekitarmu lah. Benar. Kalau bukan kamu kan siapa lagi kan, minimal kamu bermanfaat untuk keluargamu, bisa berlalu keluargamu, untung-untung kamu bisa bermanfaat untuk orang lain dan yang lebih banyak lagi lah, itu sih. Kalau ini deh Mas, satu kata untuk remaja sekarang gitu. Kalau tadi kan satu pesan, satu kata gitu. Satu kata. Gitu. Satu kata ya, biar kayak remaja tuh wow gitu, wow, statue gitu. Apa itu? Apa itu? Apa ya? Satu kata. Apa ya? Dari forum genre Indonesia nih teman-teman. Satu kata, semangat deh kataku. Ya semangat teman-teman. Semangat. Ya itu semangat semua, harus Iya, semangat. semua harus semangat ya. Kalau nggak semangat nanti nggak bisa mencoba. Oh iya. Betul. Jadi Mas Idam. Apa ya? Kalau Apa ya? kalau aku gas. Oh, gas. Mikir dia, masih mikir. Masih mikir gimana ya? Kayak gitu sih. Oke, sebagai penutup dari podcast kita pada hari ini, sebelumnya terima kasih Mas Idam dan Baca. Kita pengen penutupan dengan salam genre ya. Oke. Bisa Mas Idam yang mimpin deh. Kok aku? Iya dong, Mas Boleh. Idam dong. Ini hadap kemana ini? Hadap Kamera yang kemana ya? mana? Kamera yang di sini aja. Oke ya nah. Oke, salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Terima kasih Mas Terima Idam kasih. dan Baca. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa dan ngobrol lagi ya. Oke, boleh. Oke, terima Thank you juga kasih. ya. Terima kasih semuanya.